Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Pramana Putra, NIM 2018 143415, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai seorang guru SD mengenai persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Penasaran dengan videonya? Mari kita tonton. Nah, langsung saja. Nah, kenalkan, nama Bapak siapa? Nama saya Juwito, saya sebagai guru penjas di SD 08 Pemulutan. Oke, terima kasih. Baiklah Pak, di sini saya akan menanyakan beberapa poin tentang pertanyaan saya. Nah, langsung saja Pak. Yang pertama, menurut Bapak nih, mengapa dalam menyusun perangkat pembelajaran harus memperhatikan kalender akademik? Ya, tentunya karena kalender akademik itu menjadi acuan untuk menyusun dan merencanakan seluruh kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran tersebut, sehingga seluruh kegiatan supaya bisa diperkirakan pembelajaran agar tidak keluar dan melenceng dari kurikulum yang ada. Oke Pak, lanjut pertanyaan kedua. Menurut Bapak nih, apakah program semester sangat penting untuk menunjang pembelajaran, dan apa saja manfaat yang akan didapat dari program semester itu Pak? Oh iya, tentu sangat penting karena untuk menunjang pembelajaran yang baik, program semester akan mempermudah guru dalam melaksanakan waktu pengertian materi yang harus dicapai dalam semester itu. Manfaatnya bisa untuk menyusun satuan pembelajaran, acuan kalender kegiatan pembelajaran dan lainnya. Oke Pak, terima kasih. Oke Pak, lanjut pertanyaan ketiga. Menurut Bapak nih, langkah apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat program tahunan Pak? Langkah yang pertama, kita tentunya harus tahu jam tadinya, tema dan subtema, kemudian mengetahui jumlah beban belajar, alokasi waktu, minggu efektif. Nah Pak, menurut pertanyaan jawaban Bapak tadi, apa sih kendalanya dalam membuat program tahunan tersebut? Saya kira kendala tidak begitu ada perubahan, namun ada sedikit perubahan di jam pelajaran. Perubahan jam pelajaran. Terima kasih Pak. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Menurut Bapak nih, dalam membuat atau mengembangkan silabus, hal apa yang diperhatikan, apalagi seperti belajar online seperti sekarang ini Pak? Ya, menurut Bapak sih yang tentunya media pembelajaran dan sumber pembelajaran. Apalagi belajar online di masa pandemi ini, kita harus bisa memanfaatkan media yang ada. Oke Pak, langsung lanjut ke pertanyaan kelima. Menurut Bapak nih, apakah RPP itu selalu disiapkan sebelum mengajar, dan mengapa RPP itu berperan penting dalam sebuah proses pembelajaran? Ya tentu, karena RPP itu langkah pertama kita harus mengajar, harus ada RPP. Disitulah kita menentukan langkah-langkah kita untuk mengajar. Dari langkah-langkah awal, ya, langkah menengah dan langkah akhirnya apa itu tujuan dari kita pembelajaran. Makanya RPP itu dibuat ya sedemikian rupa sehingga bisa menentukan kegiatan untuk tujuan kita pembelajaran nantinya. Oke Pak, terima kasih. Oke Pak, langsung ke pertanyaan ke-6. Menurut Bapak nih, faktor pendukung apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat tujuan pembelajaran agar sejalan dengan RPP, dan bagaimana agar mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Oh ya, tentunya faktor pendukungnya yaitu media pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran sejalan dengan RPP, dibutuhkan media pembelajaran yang menarik ya, dan sesuai dengan materi pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Itu Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih. Oke Pak, langsung ke pertanyaan ke-7. Menurut Bapak, seberapa penting sih penggunaan pendekatan, metode, model pembelajaran di SD? Saya sangat penting ya, dikatakan penting, itu sangat penting sekali karena dapat mempermudah sebuah proses pembelajaran dan mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran. Nah, terutama metode online atau daring ya. Karena metode online atau daring ini bisa membuat siswa
memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah. Dan juga kami di sini ada menggunakan metode luring. Luring itu artinya ya, anak-anak datang ke sekolah mengambil tugas dengan gurunya. Guru lalu memberikan tugas, buku, mungkin ada tugas. Nah, lalu anak membawa pulang dikerjakan di rumah. 2 hari berikutnya anak datang menyerahkan tugas naik luring. Nah, itu. Kalau daring ini pada umumnya anak kelas 5 kelas 6. Karena anak kelas 6 ini agak sudah pandai mainkan gadgetnya kan. Kalau anak 1 2 3 kelas rendah ini dia sangat sulit belajar daring. Makanya dia diajarkan luring, datang pulang, ambil soal tugas pulang. Itu metode pembelajaran yang Bapak Terapkan laksanakan sekolah ya, selama COVID pandemi. Oke Pak, terima kasih. Baiklah Pak, langsung ke pertanyaan ke-8. Menurut Bapak nih, bahan ajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran online? Oh iya, yaitu pertama buku tema, media, dan HP. Karena pembelajaran daring ini harus menggunakan teknologi tersebut. Nah itu. Oke Pak, terima kasih. Nah, dari jawaban Bapak tadi, bagaimana sih cara memanfaatkan bahan ajar tersebut? Banyak. Nah, tentunya caranya dengan membuat video pembelajaran. Nah, lalu apa yang diajarkan oleh guru pada siswa itu dibuat video pelajaran, diserahkan atau dikirim ke dia melalui anak-anak. Nah, anak-anak baru dia mempelajarinya. Oke Pak, terima kasih. Oke Pak, langsung pertanyaan yang ke-9. Menurut Bapak nih, mengapa dalam pembuatan soal harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran? Ya, karena materi dan tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator, maka soal tidak boleh melenceng dari indikator dan tujuan pembelajaran. Menurut jawaban Bapak tadi, apakah membuat soal itu harus bersumber dari buku pegangan? Ya tidak juga ya. Yang penting harus sesuai indikator pembelajaran yang ada. Oke, Pak. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan terakhir Pak. Sebelumnya apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara menyusun perencanaan penilaian kepada siswa sesuai dengan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini Pak? Ya, sering ada tuh dari pemerintah pusat ya, melalui webinar. Tapi Bapak rasanya baru 2 kali ikut webinar tersebut ya. Cara membuat pembelajaran, cara membuat video pembelajaran, di situ membuat email, membuat rencana pembelajaran, lengkap di situ cara pelatihan-pelatihannya. Demikian. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke, baiklah. Jadi kesimpulan dari video ini ialah bahwa dalam sebuah proses pembelajaran itu kita harus merencanakannya dengan sebaik mungkin agar tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Maka dari itu kita harus menyusunnya dengan sebaik mungkin, seperti kita harus menyusun kalender akademik, kita harus melihat program semester, kita harus membuat media, menggunakan media tersebut dengan sebaik mungkin, karena semua itu ialah bagian penting dalam sebuah proses pembelajaran. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.